wajib seorang wanita yang merasa dia itu seorang yang beragama Islam, dia bertuhankan kepada Allah, dia bernabi kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk dia mempelajari ilmu tentang haid, ilmu tentang nifas, dan ilmu tentang darah istihadah. Karena ini semua hubungannya kuat dengan ibadahnya. Kalau seorang wanita nggak mengerti ilmu haid, ilmu istihadah, maka sholatnya bisa rusak, puasanya bisa rusak, dan ibadah-ibadah yang lainnya juga bisa rusak. Gitu. Karena di antara syaratnya sholat adalah suci dari haid bagi seorang wanita. Kemudian wajib bagi seorang suami untuk mengajari istri dan anak perempuannya mengenai masalah haid ini. Apabila seorang perempuan dia belum mengerti ilmu haid dan suaminya mengerti ilmu tentang haid, maka wajib suami untuk mengajari istrinya dan juga anak perempuannya mengenai perkara haid ini, dan juga perkara-perkara agama yang wajib lainnya seperti sholat, mandi hadas, wudu, dan lain sebagainya. Jadi jangan nikah dulu sebelum tahu ilmu haid, ya, harus mengetahui ilmu haid. Jika sang istri nggak tahu ilmu haid, sang suami juga nggak tahu ilmu haid, maka si suami wajib belajar ilmu di luar pada ustaz, pada kiai, kepada habib. Kemudian setelah dia dapat ilmu tersebut, diajarkan kepada istri dan anaknya. Dia nggak ngerti ilmu haid nih, istrinya juga ngerti, suami belajar keluar, hadir pengajian umpamanya, atau privat kepada seorang guru. Enggak. Setelah itu dia paham, dia bawa pulang ilmunya, diajarkan kepada keluarganya. Ternyata setelah dia belajar di luar nggak paham, bebel umpamanya, daya tangkapnya lemah misalnya, udah belajar masih nggak paham, maka si suami ini dia harus mendatangkan guru bagi istri dan anaknya. Tentu saja usahakan gurunya itu wanita juga. Jadi yang ngajar wanita juga, supaya lebih leluasa lagi dalam mempelajarinya, dalam membahasnya. Kalau memang nggak ada guru wanita, harus guru laki juga, ya ditemenin, jangan dibiarkan berduaan. Dia temenin guru tersebut mengajari perkara-perkara yang wajib pada istri dan anaknya, supaya tidak timbul fitnah gitu. Ternyata buat mendatangkan guru dia nggak punya duit, penghasilannya pas-pasan umpamanya, udah dia nggak ngerti ilmu haid, dia belajar di luar nggak paham, dia datangin guru juga nggak bisa, nggak punya uang misalkan, maka dia harus mengizinkan anak dan istrinya belajar ilmu haid di luar. Nggak boleh dia melarang anak dan istrinya untuk mempelajari ilmu haid. Harus dia izinkan untuk belajar di luar, misalnya sama ustazah atau di majelis taklim yang disitu diajarkan ilmu yang berkaitan dengan sahnya ibadah. Kalau enggak, berdosa suami. Kita yang mana nih? Kita yang bisa ngajarin apa? Kita yang datangkan dulu, atau kita yang mengizinkan mereka untuk keluar? Ya, kalau bisa kita mengerti, kita belajar sekarang, kemudian setelah kita paham, kita ajarkan kepada anak dan istri kita. Nah, sekarang kita masuk ke kitab halaman 19.
9 ya, halaman 9 baris ke 4, halaman ya benar, halaman 9 baris keempat dari atas ujung sebelah kiri. Aqarrul haidi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi fi darin amin al-anqal. Aqarrul haidi yaumun wa lailatun. Berkata Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair dalam kitab beliau Safinatun Najah, sampai perkataan beliau aqallul haidi, paling sedikitnya haid, paling minimalnya haid, yaumun walailatun, sehari semalam, yaitu 24 jam. 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam, maka darah tersebut dipastikan bukan haid. Wa ghalibuhu situn aw sab'un. Sedangkan umumnya wanita haid itu 6 hari atau 7 hari. Umum, mayoritas wanita itu kalau haid 6 hari, kalau enggak 7 hari, kebanyakan wanita. Wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Sedangkan maksimal haid itu paling banyaknya adalah 15 hari. 15 hari, 15 malam. Kalau umpamanya keluar darah lebih dari 15 hari sampai 20 hari, berarti haidnya itu bercampur dengan darah istihadah. Kurang dari 24 jam, bisa jadi itu istihadah. Dipastikan dia bukan haid, kemungkinan besar dia darah istihadah, artinya dia tetap wajib sholat. Kalau darah istihadah, dia tetap wajib sholat 5 waktu, dia tetap wajib puasa Ramadan kalau misalkan itu bulan Ramadan. Dan apabila suaminya ingin berhubungan intim, boleh, nggak haram, karena bukan darah haid tapi darah istihadah. Kalau umpamanya lebih dari 15, 18, 19, 20, haidnya itu bercampur dengan darah istihadah. Nanti akan diajarkan mana haidnya, mana istihadahnya. Wa aqallut tuhri bainal haidataini. Paling sedikitnya suci di antara 2 haid 15 yauman, 15 hari. Artinya misalkan dia datang darah haid 7 hari, berhenti 7 hari, dia mandi, dia sholat, suci itu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Pas hari ke-7 baru suci 7 hari, udah datang darah lagi, maka darah yang baru datang ini dia bukan darah haid. Umpamanya sucinya baru 7 hari, 10 hari, udah datang darah lagi, maka darah yang baru datang ini dia darah istihadah namanya. Kenapa? Karena minimal antara 2 haid yang pertama baru selesai, datang lagi haid yang berikutnya, minimal harus suci 15 hari. Minimal harus suci 15. Kalau sebelum suci 15 hari, sucinya belum ada 15 hari, udah datang darah lagi, maka darah yang datang itu namanya darah istihadah atau darah penyakit. Dia tetap wajib sholat, dia tetap wajib puasa Ramadan kalau itu bulan Ramadan. Seperti perempuan yang suci, darah istihadah itu sama seperti perempuan yang suci karena dia bukan haid. Wa ghalibuhu arba'atun wa ishruna yauman. Sedangkan umumnya wanita suci di antara 2 haid itu adalah 24 hari au salasatun wa ishruna yauman, atau 23 hari. Kalau dia haidnya 7 hari, biasanya tuh
sucinya buat datang haid yang kedua 23 hari. Kan sebulan 30 hari, haidnya 7, sucinya 23. Setelah 23 hari baru datang darah lagi. Yang arti darah yang datang ini adalah darah haid kemungkinan besar, karena minimal suci dia sudah lewati, yaitu 15 hari. Ini udah 23 hari. Kalau dia sucinya haidnya 6 hari, biasanya sucinya 24 hari. Setelah 24 hari biasanya datang lagi darah. Maka darah yang kedua ini kemungkinan besar adalah haid. Gitu. Paham? Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batasan untuk maksimalnya, paling banyaknya. Artinya bisa-bisa aja seorang perempuan haid 7 hari, datang haid yang kedua tuh setelah 1 bulan, setelah 2 bulan baru haid lagi, bisa-bisa aja, karena nggak ada batasan untuk paling banyaknya. Antara 2 haid itu berapa? Minimalnya 15, umumnya 24 atau 23. Adapun paling banyaknya tidak ada batas. Boleh-boleh aja dia 2 bulan nggak haid, setelah 2 bulan baru datang haid lagi, bisa seperti itu. Nah, itu sedikit wawasan tentang haid. Jadi minimalnya 24 jam, umumnya 6 hari atau 7 hari, maksimalnya 15 hari. Jarak antara 2 haid minimal 15 hari, umumnya 23 atau 24. Nah, dari wawasan-wawasan tadi kita bikin rumus. Kita bikin rumus untuk mengetahui darah itu haid atau bukan, maka harus terpenuhi 5 syarat ini. Yang pertama, darah nggak boleh kurang dari 24 jam. 24 jam ini dia terbentang selama 15 hari, dikumpulkan selama 15 hari. Umpamanya hari ini hari Sabtu mau sholat zuhur, dia lihat ada darah, dia nggak sholat. Asar dia lihat masih ada. Zuhur sama asar berapa jam tuh? 1, 2, 3, taruhlah 3 jam. Maghrib dia lihat masih ada. Maghrib ke asar ke maghrib 3 lah taruh, ya. Jadi totalnya 6 jam. Isya dia lihat berhenti, nggak ada. Udah, berarti hari ini dia keluar 6 jam. Nah, besok keluar lagi misalnya 3 jam, hari kedua 3 jam, berarti total 9 jam. Hari ketiga 5 jam, 9 tambah 5 14 jam. Nah, ini dikumpulkan selama 15 hari. Apabila terkumpul 24 jam atau lebih, maka kemungkinan besar itu adalah darah haid. Tapi ternyata kalau dikumpulin selama 15 hari, jam-jamnya ini nggak sampai 24 jam. Misalnya keluar darah di hari pertama 2 jam, sampai 15 hari nggak keluar lagi, berarti darah yang keluar haid bukan, karena nggak nyampe 24 jam, ya. Dikumpulkan selama 15 hari. Kalau memang mencapai 24 jam, maka kemungkinan besar dia haid. Kalau nggak nyampe 24 jam setelah dikumpulkan, maka dia bukan darah haid, tapi darah darah istihadah. Jadi perempuan kalau keluar darah itu dicatat jamnya. Hari Sabtu misalnya, ini tanggal 1, hari di mana dia keluar darah itulah tanggal 1, yang dikumpulkan tuh selama 15 hari gitu. Kalau ternyata selama 7 hari dikumpulkan 24 jam lebih, nah berarti itu darah haid. Terus nggak keluar lagi sampai 23 hari, berarti haidnya 7 hari. Itu rumus yang pertama, darah nggak kurang dari 24 jam.
Yang kedua, rumusnya si wanita ini usianya mencapai 9 tahun Hijriah atau lebih. Usianya mencapai 9 tahun Hijriah atau kalau umpamanya 7 tahun keluar darah, bukan haid pasti bukan haid, tapi dia darah istihadah. Gitu. Silahkan sholat, nggak masalah. Silahkan pegang Al-Quran, nggak masalah. Ya, karena dia belum mengalami haid. Minimal haid itu 9 tahun Hijriah. Kalau kurang dari 9 tahun Hijriah keluar darah, maka pasti itu darah istihadah, bukan haid. Boleh dia sholat, boleh dia berdiam di masjid, boleh dia menyentuh Al-Quran jika dia punya wudu. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, didahului oleh suci minimal 15 hari. Didahului suci 15 hari. Gitu. Kalau sucinya baru 4 hari, 5 hari, 10 hari udah datang darah lagi, berarti darah yang datang ini darah istihadah. Minimal harus suci dulu 15 hari. Kemudian syarat yang berikutnya, tidak boleh darahnya itu lebih dari 15 hari. Kan maksimalnya haid 15, kalau lebih berarti bercampur dengan darah istihadah. Yang kelima, syaratnya dia tidak didahului oleh melahirkan. Tidak didahului nggak habis ngelahirin. Jadi syarat yang pertama nggak kurang dari 24 jam. Syarat yang kedua, usianya nggak boleh kurang dari 9 tahun Hijriah. Yang ketiga, didahului oleh suci minimal 15 hari. Yang keempat, tidak lebih darahnya itu dari 15 hari. Yang kelima, tidak habis melahirkan, tidak didahului oleh melahirkan. Umpamanya datang nih seorang wanita nanya, "Ustazah, saya keluar darah." "Oh, kamu keluar darah. Usia kamu berapa?" "Usia saya 7 tahun Hijriah." "Haid bukan?" "Bukan, karena minimal 9 tahun Hijriah." Nggak masuk syaratnya. Udah, bukan haid, kamu silahkan sholat, nggak masalah. Datang lagi nih perempuan nanya, "Ustazah, saya keluar darah tuh dari farji saya, dari rahim saya." "Darah apa itu?" Masukin syarat yang tadi. "Usia kamu berapa?" "Usia saya 15 tahun." Masuk syarat yang nomor 2. Usianya 15 tahun, kan minimal 9 tahun. Berapa jam nih darah? Ini darah saya hitung-hitung udah 25 jam. Udah 25, masuk syarat yang nomor 1. Kemudian terakhir kamu keluar darah kapan? "Oh, terakhir keluar darah saya udah lama, 24 hari yang lalu." 24 hari yang lalu. Masuk syarat nomor 3. Ya. Berapa lama ini udah keluar darah? "Udah 7 hari Ustazah." Masuk syarat nomor 4. Tidak lebih dari 7 hari dia. "Kamu habis ngelahirin ya?" "Enggak, orang saya belum nikah." Masuk syarat nomor 5. 5 syarat ini terpenuhi, maka dipastikan itu darah yang keluar adalah darahnya. Kalau ada yang kurang 1 aja dari 5 syarat ini, maka dia bukan haid. Umpamanya datang, "Ustadz Acung, saya keluar darah nih." Tanya sama Ustadz Acung, "Kamu habis ngelahirin ya?" "Iya, saya habis ngelahirin." Bukan haid itu mah, kata Ustadz Acung. Nipas itu mah. Kalau haid itu syaratnya nggak boleh didahului sama melahirkan. Datang lagi perempuan nanya ke Ustadz Iwan, "Ustadz Iwan,
Saya keluar darah nih Ustaz Iwan. Ditanya sama Ustaz Iwan, umur berapa umur? Umur saya 30. Masuk syaratnya minimal 9 tahun. Kapan terakhir head kamu? Terakhir head saya ya 20 hari yang lalu lah. 20 hari yang masuk nih. Didahului oleh suci 15 hari. Berapa jam udah keluar? Udah 24 jam nih sama ini. Masuk syaratnya. Ditanya lagi, berapa hari? 6 hari sama ini. Masuk gak tuh? Masuk. Tapi darah yang keluar adalah darahnya. Karena syaratnya terpenuhi. Datang lagi perempuan umpamanya nanya nih sama Ustadz Randy. Ustadz Randy, saya keluar darah nih. Ditanya sama Ustadz Randy, berapa jam keluar darah? Oh, saya keluar darahnya dihitung-hitung cuman 3 jam. Berapa hari? Udah 15 hari sama ini, cuman 3 jam. Head bukan, karena kurang dari 24 jam gitu ya. Jadi harus semua 5 syarat ini terpenuhi. Nanti dicatat, di share ya, 5 syarat ini. Nah itu 5 rumus untuk kita memahami masalah haid gitu. Nanti ada lagi, kalau umpamanya dia mengalami istihadah, kayak keluar darahnya sampai lebih dari 15 hari, untuk memisahkannya nanti ada ilmunya, yang mana haidnya, mana istihadahnya. Insyaallah kita lakukan di pertemuan yang akan datang. Sampai di sini dulu. Wallahu